Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kami kelompok 8 dari kelas S15C yang beranggotakan Cindy Fatma Yunita, Indira Cantika, Mayumi Aryami, Oktaviani Muhaddis, dan Sri Dwi Yulianti. Pada video kali ini kami akan menjelaskan tentang teknik pemekatan, di mana video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Bahan Alam 2 yang diberikan oleh dosen pengampu kita, yaitu Bapak Apoteker Hayul Padli MSI. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut lagi tentang pemekatan, kita harus mengetahui apa itu pemekatan. Pemekatan adalah peningkatan jumlah partikel solut atau senyawa terlarut sampai didapatkannya ekstrak kental. Pemekatan ini berbeda dengan teknik ekstraksi, di mana teknik ekstraksi merupakan pemisahan zat target dan zat yang tidak berguna berdasarkan perbedaan distribusi zat terlarut antara dua pelarut atau lebih pelarut. Jadi dapat dikatakan pemekatan ini merupakan teknik yang dilakukan untuk mendapatkan ekstrak kental, sedangkan ekstraksi merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan zat target dengan zat yang tidak berguna. Apa tujuan dan manfaat pemekatan? Manfaat pemekatan di bidang farmasi ialah guna meningkatkan konsentrasi suatu produk, terutama produk farmasi. Kemudian di bidang kimia, digunakan untuk memekatkan senyawa kimia sehingga menghasilkan senyawa yang lebih murni. Ini termasuk pemekatan pelarut dan pemisah senyawa-senyawa dalam proses produksi kimia. Kemudian di bidang biologi, digunakan untuk analisis mikrobiologi yang lebih sensitif. Kemudian di lingkungan, dalam pengolahan air limbah, pemekatan digunakan untuk mengurangi volume air limbah dan meningkatkan konsentrasi zat-zat yang dapat diolah atau didaur ulang. Kemudian yang terakhir di industri pangan, pemekatan ekstrak tumbuhan atau perasa ataupun pewarna, sehingga tidak memerlukan banyak bahan. Kemudian tujuan di bidang kimia adalah untuk menghilangkan larutan penyari yang ada di dalam ekstrak, agar tidak mempengaruhi dalam proses selanjutnya. Kemudian di bidang biologi, dilakukan untuk membuat hasil suatu analisis suatu sampel biologi menjadi lebih akurat. Caranya dengan memekatkan sampel biologi seperti DNA dan protein. Selanjutnya yang ketiga ada prinsip pemekatan ekstrak. Peningkatan konsentrasi dengan menghilangkan sejumlah volume sehingga dihasilkan ekstrak yang pekat. Pada pemekatan terjadi pengurangan pelarut sehingga volume setelah pemekatan akan berkurang. Hal ini terjadi karena adanya pemanasan larutan, sehingga konsentrasi setelah pemekatan akan meningkat dan ekstrak menjadi pekat. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi pemekatan. Yang pertama ada suhu, yang kedua ada waktu pemekatan, yang ketiga ada kelembapan, yang keempat metode pemekatan, yang kelima tekanan, dan yang terakhir karakteristik sampel atau zat cair. Selanjutnya, kita akan membahas terkait teknik pemekatan dan instrumen yang digunakan pada pemekatan ekstrak. Teknik pemekatan ekstrak dibagi menjadi beberapa, yaitu evaporasi, pengeringan, destilasi, pemekatan dengan membran, serta pemekatan dengan gas nitrogen. Yang pertama adalah evaporasi, yaitu proses penghilangan air dari ekstrak dengan mendidihkan pada suhu didih dari pelarut, di mana ketika dilakukan pemanasan maka akan terjadi pengurangan dari ekstrak dan meninggalkan ekstrak yang lebih pekat. Evaporasi dibagi menjadi evaporasi panas dan evaporasi vakum. Evaporasi panas ialah penguapan yang mengubah bentuk cair menjadi gas setelah menerima panas, sedangkan evaporasi vakum yaitu proses pemekatan ekstrak yang dilakukan dengan mesin dan digunakan untuk mengurangi atau bahkan menghilangkan kadar air pada suatu bahan yang bersifat cair. Kemudian teknik pengeringan, di mana dapat dilakukan dengan oven dan water bath ataupun dengan freeze drying. Pengeringan dengan oven dan water bath cocok digunakan untuk pengeringan yang kadar cairannya tidak terlalu banyak, serta cocok untuk bahan yang bersifat termolabil atau tidak tahan pemanasan. Kemudian pengeringan dengan freeze drying, yaitu pengeringan yang dilakukan pada suhu rendah atau beku sehingga prosesnya akan lama namun cocok untuk senyawa yang tidak stabil pada suhu tinggi. Produk akan dibekukan lalu dikeringkan dengan cara divakum. Pengeringan ini terdiri dari 3 tahap, yaitu pembekuan, yaitu sebagian besar pelarut yang umumnya air dipisahkan dari solut untuk membentuk es. Kemudian pengeringan primer,
ialah tekanan wadahnya dikurangi dan suhu ditingkatkan untuk mensuplai penghilangan panas. Kemudian pengeringan sekunder, yaitu air diserap dari konsentrat beku dan suhu ditingkatkan dengan tekanan rendah. Selanjutnya adalah teknik destilasi, yaitu proses pemisahan campuran dari 2 atau lebih cairan berdasarkan titik didih dari zat-zat penyusunnya. Destilasi ini terbagi menjadi 9, yaitu ada destilasi sederhana, ialah teknik pemisahan pada komponen dengan titik didih yang berbeda jauh. Kemudian ada destilasi bertingkat, ialah pemisahan 2 komponen yang memiliki perbedaan titik didih yang dekat. Kemudian ada destilasi vakum, ialah memisahkan 2 komponen yang titik didihnya sangat tinggi, di mana akan diturunkan tekanan permukaannya sehingga suhu yang digunakan tidak terlalu tinggi dan titik didih menjadi lebih rendah. Kemudian destilasi ekstraktif, yaitu bagi komponen yang sulit dipisahkan dengan destilasi sederhana, serta ada penambahan pelarut yang kompatibel dengan komponen ekstrak untuk mempermudah pemisahan. Kemudian destilasi reaktif, yang digunakan ketika reaksi kimia akan berlangsung secara bersamaan dengan destilasi. Kemudian destilasi membran, yaitu perpaduan antara membran dan termal atau suhu, di mana fase cair akan diuapkan dan dilewatkan melalui pori-pori membran hidrofobik. Kemudian destilasi azeotropik, yaitu pemisahan campuran azeotrop yang sulit dipisahkan karena memiliki titik didih yang sama. Biasanya akan digunakan senyawa lain yang dapat memecah ikatan azeotrop tersebut. Kemudian destilasi uap, yaitu pemisahan senyawa cair yang tidak larut dalam air dan titik didihnya cukup tinggi. Yang utama digunakan untuk menguapkan komponen ekstrak minyak atsiri. Kemudian destilasi sentrifugal, yaitu pemisahan dengan gaya sentrifugal di mana pemutaran dan kecepatan tinggi akan dilakukan sehingga pemisahan terjadi berdasarkan perbedaan bobot jenis. Kemudian ada pemekatan dengan membran, di mana pemekatan ini metode yang digunakan adalah metode suatu zat dari campuran homogennya akan dipisahkan dengan zat lain pada fase cair-cair dengan menggunakan sebuah membran. Proses ini melibatkan penekanan larutan melalui membran yang memiliki pori-pori sangat kecil. Kemudian ada pemekatan dengan gas nitrogen. Metode ini sering digunakan ketika produk atau senyawa yang diinginkan sensitif terhadap panas dan perlindungan terhadap oksigen diperlukan. Keuntungannya ialah tidak meninggalkan residu, kontrol suhu, dapat diterapkan dengan skala besar. Sedangkan kerugiannya, biaya yang dibutuhkan tinggi dan membutuhkan peralatan khusus seperti evaporator nitrogen. Pemekatan dalam proses kimia. Pertama ada pemekatan ekstrak tumbuhan. Contoh pemekatan dalam ekstrak tumbuhan adalah proses ekstraksi senyawa-senyawa aktif dari tumbuhan dan kemudian pemekatan ekstrak untuk meningkatkan konsentrasinya. Contoh pemekatan ekstrak tumbuhan ini adalah dalam industri herbal, ekstrak dari tanaman obat seperti ekstrak ginseng atau ekstrak kurkumin dari kunyit. Kemudian pemekatan pada sintesis kimia. Pemekatan dalam sintesis kimia ini digunakan untuk meningkatkan konsentrasi dan kemurnian senyawa-senyawa kimia yang dihasilkan. Contoh pemekatan sintesis kimia ini adalah proses pembuatan senyawa seperti asam sulfur pekat. Selanjutnya adalah analisis pemekatan, di mana pada analisis pemekatan ini digunakan 2 metode. Yang pertama ada kromatografi dan juga spektroskopi. Nah, pada kromatografi ini, metode pemisahan yang berdasarkan perbedaan perpindahan dari komponen-komponen senyawa di antara 2 fase, yaitu fase diam dan juga fase gerak. Pada kromatografi ini terdiri dari beberapa analisis metode. Yang pertama adalah KLT atau kromatografi lapis tipis, yang digunakan untuk memantau pemisahan komponen ekstrak selama proses pemekatan. Lalu yang kedua ada kromatografi kolom, yaitu pemisahan komponen-komponen ekstrak berdasarkan perbedaan afinitas terhadap fase diam dan fase gerak. Lalu yang ketiga ada HPLC,
di mana metode ini menggunakan kolom berisi fase diam dengan partikel yang sangat halus dan eluen bergerak dengan tekanan tinggi. Lalu berikutnya ada kromatografi gas yang umumnya digunakan apabila ekstrak mengandung senyawa yang volatil atau dapat diuapkan pada suhu tinggi. Lalu yang terakhir ada GCMS atau LCMS, di mana metode ini dapat memberikan informasi tentang massa molekul, struktur, dan juga konsentrasi senyawa yang ada di dalam ekstrak. Lalu metode yang kedua yaitu ada spektroskopi, di mana pada metode ini terdiri dari 3 analisis. Yang pertama ada UV phase, yang digunakan untuk mengukur absorbansi cahaya oleh senyawa-senyawa dalam rentang panjang gelombang ultraviolet dan tampak. Lalu yang kedua ada spektroskopi inframerah. Dalam hal ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi senyawa dan memonitor perubahan konsentrasi selama proses pemakatan. Lalu yang terakhir ada spektroskopi resonansi magnetik inti, di mana metode ini memungkinkan analisis komposisi senyawa yang ada di dalam sampel. Lalu berikutnya ada pemantauan kualitas pemakatan, di mana pemantauan kualitas pemakatan ekstrak adalah langkah yang penting untuk memastikan bahwa produk akhir apakah memenuhi standar ataupun tidak. Ada beberapa hal yang perlu kita pantau kualitasnya. Yang pertama adalah konsentrasi senyawa aktif, di mana pemantauan kualitas harus memverifikasi bahwa pemakatan mencapai konsentrasi yang diinginkan dari senyawa aktif atau komponen yang ada di dalam ekstrak. Metode yang dapat digunakan untuk memantau konsentrasi senyawa aktif ini yaitu spektrofotometri, titrimetri, pemantauan pH. Lalu yang kedua adalah kandungan air, di mana pengukuran kandungan air dalam produk pemakatan hal yang sangat penting, di mana produk yang terlalu banyak mengandung air mungkin tidak stabil atau rentan terhadap kontaminasi mikroba. Lalu pemantauan berikutnya yaitu pemantauan kemurnian, di mana pemantauan ini harus memeriksa kemurnian produk. Ini mencakup pengujian adanya zat-zat asing, kontaminan, ataupun senyawa lain yang tidak diinginkan. Selanjutnya yaitu uji pestisida dan juga residu. Nah, jika bahan baku atau proses ekstraksi melibatkan pestisida atau bahan kimia berbahaya lainnya, perlu dilakukan uji untuk memastikan apakah tidak ada residu yang tertinggal di dalam produk pemakatan. Kemudian, uji berikutnya yaitu uji kestabilan kimia, di mana uji ini dilakukan untuk memastikan produk tidak mengalami degradasi ataupun perubahan kimia yang tidak diinginkan selama pemakatan. Materi selanjutnya yaitu mengenai keamanan pemakatan. Nah, keamanan dan keselamatan sangatlah penting dalam melakukan pemakatan ekstrak, terutama jika melibatkan bahan kimia, pelarut berbahaya, atau proses yang melibatkan panas. Ada beberapa langkah yang perlu kita perhatikan jika melakukan proses pemakatan. Yang pertama adalah pelatihan. Nah, pastikan bahwa orang yang melakukan pemakatan ini telah menerima pelatihan yang memadai tentang penggunaan peralatan dan bahan kimia yang mereka gunakan. Mereka harus memahami risiko dan tindakan yang harus diambil untuk mengatasi situasi darurat nantinya. Lalu yang kedua ada ventilasi, di mana kita harus memastikan bahwa ruang kerja yang kita gunakan harus memiliki ventilasi yang memadai untuk menghindari penumpukan uap berbahaya. Lalu yang ketiga ada perlindungan pribadi. Operator atau orang yang melakukan pemakatan harus menggunakan peralatan perlindungan diri yang sesuai, termasuk kacamata pelindung, sarung tangan, dan masker jika diperlukan. Lalu yang berikutnya adalah tindakan darurat,
Nah, pastikan ada tindakan darurat yang telah ditetapkan, seperti adanya pemadam kebakaran, shower darurat, dan juga peralatan pertolongan pertama yang dapat digunakan jika terjadi kecelakaan. Selanjutnya adalah perawatan peralatan. Peralatan yang digunakan dalam pemakatan harus dipelihara secara teratur untuk memastikan bahwa mereka berfungsi dengan baik dan aman jika digunakan. Lalu berikutnya adalah evaluasi risiko. Sebelum memulai proses pemakatan ini, lakukan beberapa evaluasi risiko yang cermat dan identifikasi potensi bahaya yang terkait dengan proses yang kita lakukan ini. Nah, ini nantinya akan membantu dalam merencanakan tindakan pengendalian yang sesuai. Lalu yang berikutnya ada supervisi, di mana ketika kita melakukan proses pemakatan ini, pastikan bahwa ada pengawasan atau supervisi ketika pemakatan sedang berlangsung, terutama jika ada resiko yang terlibat. Nah, yang tak kalah penting yaitu adanya etiket dan penyimpanan. Semua bahan kimia dan ekstrak harus diberi label dan disimpan sesuai dengan pedoman keselamatan yang berlaku. Lalu, proses pemakatan ekstrak bisa memiliki beberapa dampak lingkungan yang perlu kita perhatikan. Beberapa dampak tersebut meliputi, yang pertama ada pembuangan limbah kimia. Pembuangan limbah kimia ini harus dilakukan dengan benar. Penggunaan pelarut kimia dalam proses pemakatan dapat menghasilkan limbah kimia yang berbahaya. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, ini nantinya dapat mencemari tanah dan juga air. Oleh karena itu, pengelolaan yang tepat untuk limbah berbahaya sangatlah penting. Lalu yang kedua ada konsumsi energi. Proses pemakatan seringkali memerlukan penggunaan energi yang signifikan, terutama jika kita melibatkan pemanasan ataupun pendinginan. Nah, ini dapat meningkatkan jejak karbon operasi pemakatan. Lalu yang berikutnya adalah kehilangan bahan baku. Jika proses pemakatan ini mengakibatkan kehilangan bahan baku yang tidak dapat dipulihkan lagi, ini dapat mempengaruhi sumber daya alam. Lalu berikutnya ada kebisingan dan polusi udara. Jika proses pemakatan yang melibatkan peralatan berat atau bahan kimia tertentu dapat menyebabkan kebisingan dan juga polusi udara yang bisa mengganggu masyarakat sekitarnya. Nah, untuk mengurangi dampak lingkungan pemakatan ekstrak, produsen dan peneliti dapat mempertimbangkan alternatif yang lebih ramah lingkungan, seperti pemilihan pelarut yang lebih aman, proses pemakatan yang lebih efisien, dan juga pengelolaan limbah yang lebih baik. Berikutnya adalah kemajuan dan juga tantangan teknologi dalam proses pemakatan. Nah, ada beberapa teknologi yang telah maju untuk membantu proses pemakatan yang lebih efisien. Contohnya yang pertama yaitu teknologi pengeringan pencuci vakum atau vacuum belt drying, di mana teknologi ini menggabungkan pengeringan dan juga pemakatan dalam satu proses yang nantinya menyebabkan pengurangan kadar air yang sangat banyak dan juga tidak tahan dengan suhu panas yang terlalu tinggi. Lalu yang kedua ada pemakatan dengan teknologi ultrasonik atau ultrasonic concentration, di mana proses pemakatan ini melibatkan gelombang ultrasonik. Lalu yang berikutnya adalah teknologi penggunaan peralatan canggih atau advanced equipment. Nah, peralatan pemakatan seperti evaporator sentrifugal, evaporator geser, dan juga sistem pengeringan beku merupakan contoh dari teknologi penggunaan peralatan canggih. Lalu teknologi berikutnya yaitu teknologi pemakatan terpadu. Beberapa produsen peralatan telah mengembangkan sistem pemakatan yang terintegrasi yang mencakup pemisahan, pemakatan, dan juga pengeringan yang berada di dalam satu unit. Contoh teknologi ini adalah termovator. Lalu teknologi berikutnya yaitu penggunaan sistem pengendalian otomatis, di mana proses pemakatan dilakukan dengan cara pengendalian yang otomatis.
Lalu teknologi berikutnya yaitu pemekatan dengan teknologi mikrofluida, yaitu pemekatan digunakan dengan mengontrol aliran cairan dalam kanal mikroskala. Lalu yang berikutnya yaitu pemekatan dengan supercritical fluid extraction, di mana karbon dioksida superkritis digunakan sebagai pelarut pada teknologi ini, dan kemudian tekanan dan suhu dikontrol untuk menghasilkan kondisi yang superkritis. Nah, dengan adanya kemajuan teknologi ini tentunya akan menambah tantangan dalam proses pemekatan. Tantangan yang dapat terjadi yang pertama yaitu ada kontrol suhu, di mana proses pemekatan sering memerlukan pengaturan suhu yang cermat. Nah, suhu yang tidak tepat dapat merusak komponen yang sensitif terhadap panas ataupun menyebabkan perubahan dalam komposisi ekstrak. Lalu tantangan yang berikutnya adalah kontaminasi, yaitu ketika kita menghilangkan pelarut atau air, ada risiko kontaminasi silang jika ekstrak tersebut bersifat menarik bagi zat-zat lain yang dapat terlarut dalam ekstrak. Nah, ini dapat mempengaruhi kualitas dari ekstrak yang kita pekatkan. Lalu, tantangan berikutnya yaitu kehilangan senyawa volatil. Beberapa senyawa dalam ekstrak bisa volatil, yang berarti mereka mudah menguap. Proses pemekatan harus memperhitungkan senyawa-senyawa ini agar tidak hilang selama proses pemekatan. Lalu tantangan yang berikutnya adalah pengendalian konsentrasi. Nah, mengatur konsentrasi yang tepat dalam ekstrak adalah hal yang sangat penting. Terlalu banyak pemekatan dapat mengubah sifat fisik dan juga sifat kimia dari ekstrak. Sementara pemekatan yang tidak mencukupi mungkin tidak mencapai konsentrasi yang kita inginkan. Lalu, tantangan berikutnya yaitu adalah keselamatan. Beberapa pelarut yang digunakan dalam pemekatan bisa berbahaya. Nah, tantangan ini berkaitan dengan perawatan yang benar terhadap bahan kimia berbahaya dan juga ventilasi yang tepat di area kita melakukan proses pemekatan ini. Lalu tantangan yang berikutnya adalah biaya, di mana proses pemekatan dapat memerlukan investasi dalam peralatan yang sumber daya yang cukup besar. Itu bisa menjadi tantangan finansial bagi produsen atau peneliti. Tantangan yang tak kalah penting lainnya yaitu adalah peralatan yang tepat, di mana pemekatan memerlukan peralatan yang sesuai seperti rotary evaporator, freeze dryer, ataupun alat lain yang sesuai dengan jenis ekstrak dan senyawa yang ada di dalamnya.